Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Yulia Stuti, NIM 120161115 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Sungai Purung Besar, Kabupaten Mempawah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan pertama pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 sudah dijelaskan bahwa apabila kita telah melaksanakan sholat, maka hendaklah pergi keluar rumah untuk mencari rezeki dan karunia Allah, dan juga hendaklah kita untuk selalu mengingat Allah agar kita senantiasa mendapatkan keberuntungan. Berdagang adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan rezeki, dan juga merupakan salah satu kegiatan yang cukup sering dibahas di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan mengambil hak milik orang lain dengan cara menambahkan nilai harga pada transaksi jual beli atau menambah nominal pinjam-minjam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Orang yang melakukan riba akan merasakan kegelisahan di dalam hidupnya, karena orang riba hanya memikirkan harta sehingga hidupnya tidak pernah merasakan ketenangan. Riba dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, riba fadli, yang kedua riba kard, yang ketiga riba nasi'ah, dan yang keempat riba yad. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual yang berupa barang atau jasa. Selain di pasar, di rumah juga bisa melakukan jual beli, yaitu kita berbelanja barang atau jasa secara online. Pasar berfungsi sebagai tempat manusia untuk mencari rezeki seperti berdagang, dan juga sebagai tempat untuk mencari dan memenuhi kebutuhan setiap manusia. Fluktuasi harga pasar dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang. Harga akan naik jika penawaran meningkat dan persediaan menipis, begitu pula sebaliknya. Itu disebut juga dengan mekanisme pasar. Pemasaran merupakan tempat di mana adanya penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala yang bernilai dengan orang atau kelompok. Sedangkan pemasaran Islam adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Karakteristik marketing syariah adalah yang pertama, testis atau rabbaniyah, etis atau akhlakiyah, realistis atau al-waqi'iyah, dan humanistis atau insaniyah. Fungsi pemasaran secara Islam yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa, jujur atau transparan, berlaku adil dalam bisnis atau al-ad, bersikap melayani dan menetapi janji dan jujur. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, yaitu pada surah An-Nisa ayat 29, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang, yang penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itulah mudah bagi Allah." Maksud dari ayat ini adalah bahwa kita sebagai manusia dilarang tegas untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil atau jalan kemaksiatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.